Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nakes Banua. Apa kabar? Tentunya sehat selalu, Alhamdulillah. Baik, Bu Ros, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu agak jauh, meskipun tidak terlalu jauh ya, Bu Ros ya. Ibu Ros bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha, Martapura. Oh ya, baik. Topik hari ini tentunya tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Saya perkenalkan dulu. Izin Bu Ros memperkenalkan. Ibu Ros Widiawati Dewi, MKes. Beliau bertugas di RSUD Ratu Zaleha Martapura, dan tentunya yang menarik adalah bidang yang digeluti beliau adalah surveillance rumah sakit. Nah, ini pasti Sobat Nakes akan bertanya-tanya, ngapain petugas surveillance ada di rumah sakit? Baik, dan oh ya, satu lagi informasi penting yang harus disampaikan Bu Ros. Bu Ros adalah salah satu tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tahun 2021. Dan Bu Ros sudah bertemu dengan Pak Menkes, Pak Presiden Jokowi juga, karena nasional, Mas Sobat Nakes. Artinya petugas yang ada di rumah sakit bisa sampai di tingkat nasional, petugas surveillance ya. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya Bu Ros boleh deh cerita dulu. Mungkin apa itu surveillance, kemudian bidang pekerjaan yang memang Bu Ros geluti di rumah sakit. Silakan Bu Ros. Ya, surveillance itu adalah suatu kegiatan atau sistem pengamatan yang kita lakukan secara terus-menerus ya untuk mencari data atau informasi terkait adanya penyakit atau kejadian atau wabah ya, untuk mengetahui kondisi bagaimana sih yang menyebabkan adanya terjadinya penyakit tersebut, kemudian penularannya, dan kemudian kita melakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data itu kita harus melakukan pengolahan data, kemudian menganalisis, menginterpretasikannya, kemudian kita harus mendiseminasikan informasi. Jadi kita harus informasikan. Nah, tujuannya adalah apa? Karena untuk hasil yang tadi kita sudah diseminasi informasi itu tadi adalah untuk pengambilan kebijakan. Jadi untuk pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit itu diperlukan data-data epidemiologi, data-data terkait penyakit tersebut, sehingga rencana tindak lanjut bisa dilakukan, diambil untuk pencegahan dan pengendalian penyakit itu tersebut. Baik, oke Bu Ros. Jadi kalau melihat definisinya tadi, ternyata data ya, basisnya data ya, berbasis. Dan itu harus dicari, harus dianalisa sebelum kita diseminasi, diinformasikan kembali. Nah, jadi saya ingat Bu, memang mungkin kelemahan rata-rata kita ya, kita tidak berbasis data ya. Artinya mau mengerjakan sesuatu, datanya malah nanti saja menyusul seperti itu. Ini yang menarik Bu. Baik Bu, menarik sekali untuk data tadi. Untuk rumah sakit sendiri Bu, yang sudah pernah Ibu lakukan. Surveillance rumah sakit ya, terkait dengan yang Ibu ceritakan tadi. Ya, kalau di rumah sakit itu kegiatan saya ya sebagai selaku petugas surveillance rumah sakit itu adalah yang pertama, yang pasti ya kita pertama kali itu melakukan advokasi dulu, membentuk nih dari awal ya. Dari awal saya sebagai petugas surveillance itu setelah saya mendapat pelatihan JAPUNG, fungsional epidemiologi ahli, saya melakukan advokasi bahwa ternyata di rumah sakit itu kita perlu membuat suatu tim, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian. Jadi saya membuat tim di rumah sakit itu yang terdiri dari petugas-petugas ruangan. Di ruangan kita ada juga petugas surveillance ruangan, kemudian yang kita lakukan adalah sebagai koordinator. Walaupun seperti itu, misalnya teman-teman yang surveillance ruangan melaporkan kepada kita, kita juga harus tetap aktif. Saya setiap seminggu sekali pasti turun untuk keliling mencari informasi, siapa tahu ada yang terlewat untuk kasus-kasus yang seharusnya dilaporkan. Kemudian setelah tadi membentuk tim, kita tadi mengumpulkan data, kemudian kita analisis, kemudian kita
interpretasikan, kita diseminasi informasi setiap 3 bulan sekali, atau yang sebulan sekali kita serahkan kepada pimpinan rumah sakit. Nah, hal itulah dan dinas kesehatan, terutama dinas kesehatan, sehingga bisa diketahui apa yang terjadi di masyarakat, penyakit apa yang ada yang terjadi di rumah sakit yang paling banyak ya. Karena rumah sakit itu pasti kan gambaran dari kondisi kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Baik Bu Ros, jadi ini memang pekerjaan yang harus spesifik ya. Saya yakin Bu Ros, karena biasanya orang tahu rumah sakit itu isinya dokter, perawat, bidan, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang melayani. Tapi kalau Bu Ros tadi cerita bahwa ternyata bagian yang terpenting adalah mengolah data yang berbasis ketika banyaknya penyakit yang dirawat di rumah sakit itu juga merupakan bagian dari data. Data yang tentunya bisa diolah dan diinterpretasikan, diinformasikan, didiseminasikan. Itu yang akan menjadi bagian dari perencanaan ya. Perencanaan pelayanan kesehatan. Program pelayanan kesehatan. Nah, ini penting. Di pencegahan pengendalian penyakit. Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Betul. Jangan sampai penyakitnya itu-itu aja terus ya, Bu Ros ya. Kapan ada upaya untuk pencegahannya? Nah, jadi ini Sobat Nakes pasti sudah paham ya situasi ini, karena kita tidak bisa terbelenggu dengan sistem yang melayani orang sakit aja tanpa ada peningkatan ya, upaya untuk peningkatan, menekan kesakitan tersebut, menekan angka-angka yang menyebabkan angka sakit di masyarakat tinggi. Nah, ini ternyata ada di rumah sakit ya Bu Ros ya. Bisa ya. Jadi, fungsi rumah sakit kan memang sebenarnya berbalik ya daripada dinas kesehatan atau puskesmas. Misalnya kan kalau puskesmas kan lebih utama promotif ya. Dan promotif kalau rumah sakit kebanyakan kan kita sudah tahu kuratif dan rehabilitatif. Jadi kita terbalik dengan ini. Cuma apa yang tadi kita temukan di rumah sakit itu merupakan gambaran apa yang terjadi di masyarakat. Jadi itulah yang menjadi poin utamanya untuk surveillance rumah sakit. Oke Bu, jadi ini penting Bu, sebenarnya petugas surveillance ini penting. Sistem surveillance yang di rumah sakit itu penting, karena bagaimanapun adalah upaya untuk berkontribusi menekan angka kesakitan yang akan terjadi di masyarakat. Ya, dan akhirnya beban rumah sakit sendiri akan berkurang Bu ya, karena penyakit tertentu yang menyedot dana, menyedot keuangan, bukan hanya keuangan pribadi, keuangan pemerintah juga ada di rumah sakit. Jadi petugas surveillance ini penting nih, penting Bu Ros. Baik Bu Ros, mungkin Bu Ros sudah ada di studio ini, kira-kira harapan Bu Ros bagaimana? Karena saya tahu Bu Ros, tidak semua rumah sakit mungkin punya sistem surveillance. Surveillance rumah sakit ya Bapak Ibu ya Sobat Nakes ya. Nah, saya ingin Bu Ros menyampaikan harapan, karena Bu Ros adalah pelaku, adalah petugas yang berhasil menjalankan surveillance rumah sakit dan diberi penghargaan tingkat provinsi, Bapak Gubernur yang langsung memberi penghargaan, dan tingkat nasional Bu Ros sudah ikut diundang ke Istana Negara bersama Pak Presiden. Bu Ros, satu harapan yang penting untuk kawan-kawan. Silakan Bu Ros. Harapannya seluruh rumah sakit mau daerah maupun rumah sakit swasta yang mempunyai petugas surveillance rumah sakit. Karena kapan lagi kita ikut berkontribusi terhadap pencegahan penyakit. Harapannya itu tadi, seluruh rumah sakit aja punya petugas surveillance. Ada, dan akhirnya Bu Ros tidak sendirian, ada teman, ada circle, dan tentunya teman-teman di dinas kesehatan, pemangku kesehatan di wilayah masing-masing akan terbantu sekali ya Bu Ros dengan adanya sistem ini. Baik Bu Ros, terima kasih sekali Bu Ros, informasi yang sangat berharga dan akan kita sebarluaskan kepada Sobat Nakes Banua, dan kalau bisa ke semua Sobat Nakes nasional di seluruh Nusantara. Terima kasih Bu Ros atas kesediaannya sudah hadir di sini, dan tentunya semoga sehat selalu, dan kita sampaikan salam sehat juga untuk semua nakes di Banua Kalsel. Salam sehat. Dan jangan lupa bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.